Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali ala sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali ala sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan setia eksis, dapat hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan, insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak. Dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang jauh lebih baik lagi. Sorry, aku lagi menikmati flu, jadi kalau ada batuk-batuk, suara sengau mohon dipermaklumi ya. Ya, pancaroba, 5 perubahan cuaca. Kemudian seluruh bapak terkasihku dimanapun kalian berada, di mancanegara, di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never, tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi tangguh yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silakan saja di share, tapi linknya ya, link kajiannya, jadi jangan diunduh kemudian dipotong-potong dan diunggah ulang, diadu-adu dengan video yang juga potongan, jangan ya. Bila berkenan linknya aja di share, kalau enggak usah, enggak apa-apa ya. Oke, aku ngajak kalian semuanya, bil khusus santri Isra, untuk memanjatkan doa kepada Gusti Allah Agung, karena sesepuh kami di kelompok kajian Isra Islam Rasional ada yang sedang diuji dengan sakit, yaitu di di daerah Sumatera, ada yang di Jawa gitu ya. Ya sudah melewati setengah umur sih. Jadi kata orang Jawa itu awake sebeh itu geseh kabeh. Geseh itu sudah tidak pada posisinya, bergeser semua. Jadi istilahnya awake wis sebeh, awake wis geseh kabeh, karena usia sudah ya naturalilah ya. Al-Quran bilang kamu dilahirkan dalam keadaan tidak tahu apa-apa, kemudian ada yang diwafatkan usia dini, ada yang diumurkan panjang, dipanjangkan umurmu sampai engkau kembali tidak tahu apa-apa. Itu proses alamiah natural. Begitu juga sakit karena usia telah lanjut, itu natural ya, itu natural. Tapi bagaimanapun untuk orang-orang yang soleh itu bisa menjadi sebuah ujian ya, dan kita harapkan begitu dengan yang dialami oleh dua sesepuh bapak-bapak kami ya, sesepuh Isra Islam Rasional, yaitu Pak Rawanto Surbakti ya, yang semoga bisa sehat, pulih kembali dan bisa bernyanyi lagi. Beliaunya subhanallah, jiwa seninya sangat membara ya, kalau kita lihat unggahannya di TikTok ya, sedang menyanyikan lagu-lagu ya, lagu-lagu era kami lah. Karena kalau lagu-lagu sekarang kan sudah lain lagi genrenya. Begitu juga Mbah Toh ya, gampangnya manggilnya Mbah Toh gitu ya. Yang nggak tahu, aku belum dapat konfirmasi, semoga sudah pulang dari opname. Begitu juga untuk Mbah Toh ya, semoga kembali sehat ya. Ringkasnya untuk Mbah Toh, Pak Toh, untuk Pak Rawanto, sama-sama Tohnya Rawanto ya. Semoga Gusti Allah Agung memberikan kesehatan untuk beliau keduanya ya, sehat seperti sedia kala. Aku minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya itulah tadi ya, kabar-kabar ya. Jadi kalau ada saudara kita yang sakit, itu kita punya kewajiban menjenguk ya, karena tempatnya jauh, kita mendoakan gitu ya. Semoga Gusti Allah Agung memberikan kesembuhan untuk yang sakit dan untuk kita semua
juga yang sedang sehat tidak akan menemui sakit gitu. Oke. Kemudian disclaimer dulu, kenapa kok siang, sesuatu yang amat langka, jarang ya. Ini jam 2 ya. Karena harusnya live-nya nanti malam, tetapi karena Gerah itu ada rapat di kampus, sehingga setelah selesai shot ini Gerah itu langsung berangkat ke kampus dan pulangnya malam katanya. Maka kalau Gerah itu pulang malam, aku nggak bisa live ya. Aku kalau sendirian kerepotan ya, ngatur segala macamnya, ngatur kamera, ngatur mic, belum lagi materi gitu ya. Jadi ya sudahlah, diajukan saja ya. Tapi kan kalian sudah terkonfirmasi bagi yang sudah mendaftar ya, kalau aku sedang live itu, jadi nggak harus woro-woro lah ya. Jadi aku juga memperlakukan kalian secara dewasa, tidak disuapi terus seperti anak kecil. Kalau merasa perlu dengan kajian-kajian keilmuan ya juga berusaha dari diri sendiri, jadi nggak harus disuapi gitu. Ya. Oke, itu disclaimernya kenapa siang hari ya. Karena nanti malam kameramennya nggak bisa. Karena setelah acara ini dia akan berangkat ke kampus, ada rapat dan selesainya sampai malam. Itu alasannya, maka kajian ini kita ajukan. Oke, terima dulu salam dari aku, salam Isra untuk semuanya yang ada di TikTok ya. Tap-tapnya berapa tuh tap-tapnya? Mohon diseribukan ya. 1000. Oke, alhamdulillah posisi aman, tapi jangan berhenti supaya tidak stagnan. Dan terima kasih yang di TikTok, terima kasih yang di YouTube ya. Semuanya terimalah salam dari aku, salam penyemangat kita dalam studi, yaitu salam Isra, Islam rasional. Tajuk kita kali ini seperti yang ditulis oleh Gerah itu, siapakah domir hu di dalam Quran surat Az-Zukhruf, surat yang ke-43 insya Allah. Ya ingatku 43, kalau salah tolong dikoreksi. Nomor ayatnya 61. Kita mencari itu ya. Sebetulnya sih ini bukan barang baru ya. Ini sudah aku jelaskan beberapa tahun lalu ya, sampai ada 11 atau 13 seri ya, dalam tajuk bahwa Kanjeng Nabi Isa tidak akan turun lagi ya. Lalu kenapa aku harus sekarang menyampaikan lagi? Ya karena dalam acara ini dia akan lebih, karena kalau yang di Vika yang 5 Vika itu video kajian ya. Vika yang beberapa tahun lalu itu dia holistik, lengkap gitu. Ya lengkap dari sembarang sudut sampai 13 kalau nggak 11 seri. Nah, karena sana sudah lengkap, maka aku ini bikin yang mengerucut saja ya, yang mengerucut ya, khusus di surat Az-Zukhruf 61-nya ya. Jadi ada yang lengkap, ada yang intisari gitulah ya. Kalau saranku sih dua-duanya dipelajari, jadi yang lengkap juga tahu jadi kalau kita tahu yang lengkap, petanya itu kita tahu, roadmap, peta jalan kerangka berpikir yang Gus Budi tawarkan itu kalian bisa tahu. Kalau yang seperti ini simple mengerucut, ini kan hanya untuk lebih membantu saja sih sifatnya. Saranku tetap kembali kepada Vika yang telah kita pelajari beberapa 5 atau lebih ya, beberapa tahun lalu ya. Kalau 5 tahun lebih sepertinya, bahwa Kanjeng Nabi Isa tidak akan turun lagi gitu. Nah, pada saat ini kita mengkerucut di domir hu-nya ya. Domir itu kalau yang belum tahu kata ganti ya. Hu itu siapa, atau hu itu dinisbahkan ke siapa gitu. Ya, itu yang sedang kita cari saat ini. Perspektif pertama demikian, tapi perspektif kedua begini. Ya. Semua itu saling terinteraksi dengan apa yang terjadi di bumi kita yang satu ini ya. Jadi seharusnya semua kita merawat kehidupan di bumi ya, bukan jadi perusak.
peperangan itu perusak gitu ya, perusak itu. Karena bumi cuma satu dan kita hidup di bumi yang sama. Kalau lagunya Scorpion itu kan di bawah sinar matahari yang sama. Kalau aku mengatakan kita berdiri di atas bumi yang sama, ayo kita rawat bumi ini. Gitu loh. Makanya Al-Quran itu sering menjelaskan tentang timbangan. Cuman kan kalau otaknya itu otak-otak ya level-level bawah, larinya selalu timbangan ke pasar itu, nimbang gula, nimbang tepung, nimbang apa lagi yang ditimbang-timbang itu. Ya kalau mbok-mbok itu belanja ke pasar gitulah ya. Di pasar itu kan timbangan-timbangan semua. Jadi terlalu simplistik. Padahal Al-Quran ini bahasa sastranya levelnya tingkat tinggi. Timbangan itu adalah keseimbangan. Gusti Allah Agung ini menciptakan alam semesta ini dengan keseimbangan yang ada. Nah, kamu manusia-manusia jangan kamu rusak keseimbangan itu. Gitu loh. Ya. Jadi jangan kalau ada timbangan terus otaknya itu ke pasar, nimbang gula, nimbang kopi, nimbang tepung, nimbang tetek bengek, enggak begitu. Ya. Oke, itu lain kali mungkin akan kita bahas secara khusus tentang timbang menimbang itu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di atas bumi yang sama kita berpijak, kita berdiri, kita hidup ya. Mari kita rawat bumi ini ya. Kita jaga bersama, jangan justru dirusak gitu. Lah akhir-akhir ini dengan adanya peperangan rusak sudah. Ya. Rusak sudah. Ya. Dan kalian tahu peperangan itu ada satu negara yang dikeroyok oleh dua negara padahal katanya superpower. Tolong YouTube, tolong TikTok jangan diganggu ya, jangan di banned, jangan di apa-apain lah ya. Karena kan aku ini akademis, jadi harus ngomong nggak bisa Israel jadi Sriwil itu nggak akademis, justru membingungkan. Yang penting kan mensreanya apa, goalnya kemana, tujuannya apa? Tujuannya aku membuat kajian untuk mengajak damai. Terus kok dipleset-plesetkan Israel jadi Sriwil terus apa kayak jadi apa kan jadi merepotkan. Akademis itu nggak begitu. Akademis itu objektif mengatakan apa adanya. Mari kita sama-sama berusaha bergandengan tangan untuk menciptakan suasana damai di bumi gitu loh. Jadi aku nggak pernah bikin kajian tuh yang bikin mengajak ayo ngerusak bumi, itu nggak pernah. Ya tolong YouTube, tolong TikTok dipahami ini. Ya. Oke, saat ini sedang terjadi ya peperangan meskipun sudah ada apa namanya itu, yang katanya gencatan senjata 2 pekan itu, tetapi ya omong kosong lah. Aku sudah nebak sejak awal itu nggak akan terjadi itu, ya. Dan benar toh, akhirnya apa hasil dari negosiasi itu? Nggak ada, karena utusan yang diutus Amerika dan utusan yang diutus Iran itu nggak selevel. Bagaimana bisa ketemu? Bagaimana bisa nyot? Orang kan kalau ngomong kan harus selevel. Dokter harus sama dengan dokter, profesor dengan profesor. Kalau dokter terus mau negosiasi sama anak SMA apalagi SMP ya jauh panggang dari api. Itu Iran itu mengirimkan wakilnya orang-orang yang top-top semua. Mau berbicara dalam sudut pandang apapun oke mereka. Dalam sudut pandang filsafat juga oke. Lah Amerika yang dikirim kelas CKRMS. Ya sama saja. Ada dokter mau negosiasi sama anak PAUD, ya kapan mau ketemunya? Itu salah satunya. Jadi banyak hal-hal ya yang akhirnya sudah bisa ditebak ya, negosiasi itu nggak berhasil gitu loh. Gue bukan merendahkan, seharusnya ini di kajian ini nanti detailnya ada di
di channelku yang satunya yang Swidak Limo ya, itu khusus itu membahas politik gitu ya. Cuman di sini aku kasih kisi-kisinya saja. Seharusnya yang tepat jadi mediatornya itu bukan Pakistan, seharusnya itu Mesir yang lebih tepat. Tapi akhirnya Pakistan itu juga menjadi salah satu masalah. Jadi banyak kendala-kendala yang untuk bisa diharapkan pertemuan itu ya dengan gencatan senjata 2 pekan akhirnya perang selesai, enggak. Sudah dibaca itu enggak. Nah, gitu loh. Dan dengan adanya peperangan ini di mana Iran dikeroyok oleh Amerika dan Israel ya, dan alhamdulillah subhanallah ternyata Iran bukan kaleng-kaleng gitu loh. Gue dulu ketika Ahmadinejad ngomong itu kalau macam-macam Israel mau diratakan dengan tanah. Tapi kira itu propaganda loh dulu. Sungguh. Tapi kira itu perang urat saraf gertak wajar tuh ya dalam dunia diplomasi. Gue sama sekali tidak merasa yakin kalau memang bisa meratakan dengan tanah. Ya, ternyata sekarang bisa. Ya, jadi di luar khususnya gue ya, tapi kan banyak pakar-pakar militer, pakar-pakar politik. Ya. Timur Tengah itu geblek gitu. Politik Timur Tengah itu kalau dilihat dari Inggris, kalau di sini kita ngelihatnya pakar politik Barat Tengah gitu loh. Jangan terlalu memegang sikap-sikap feodalisme. Kamu dijajah Inggris mau aja. Orang Inggris bilangnya Middle East. Kita kan di sini berarti kita nyebutnya bukan Timur Tengah, Barat Tengah gitu loh. Ya, oh ini pakar Barat Tengah. Gitu seharusnya. Bukan pakar Timur Tengah. Hostnya goblok, narasumbernya juga goblok. Dibilang Timur Tengah, nggih-nggih aja. Oke, dengan adanya suasana peperangan ini semakin menarik kalau kita lihat sesuatu yang sebetulnya sudah berulang kali diulas, tetapi momennya tepat sehingga trilogi itu trilogi eskatologi kalau aku nyebutnya ya. Trilogi eskatologi. Eskatologi itu akhir zaman ya. Kalau kita baca Alkitab namanya akhir zaman. Ada yang bilang Hamagedon ya, terserahlah mau pakai yang mana. Ya, maka trilogi ini menjadi gula-gula yang sangat manis dan banyak dikupas di pengajian-pengajian. Bahkan di channel-channel media sosial entah itu platformnya WA, platformnya YouTube, TikTok, sampai Facebook menjadi laris manis trilogi ini dibahas. Ya. Apa trilogi itu? Yesus. Ya. Kalau dalam perspektif teologis Kristen, kedatangan yang kedua. Jadi Yesus datang lagi. Kalau dalam perspektif Islam, Kanjeng Nabi Isa datang lagi. Ya, sebagai tanda-tanda hari kiamat. Ya. Jadi 11-12 ini Kristen Islam 11-12. Ya, sama-sama turun. Nanti Kanjeng Nabi Isa turun lagi gitu. Cuma nanti kalau di kekristenan turun menjemput mereka yang beriman, yang percaya untuk ke sorga karena Yesus telah mempersiapkan di rumah Bapa ya untuk mereka yang beriman. Nanti untuk yang Islam beda lagi. Hadisnya itu ada yang mematahkan babi, ada yang kok mematahkan babi? Mematahkan salib, membunuh babi, bebas pajak atau apalah gitu. Dan banyak yang nggak peduli bahwa kalaupun hadis itu benar, itu bahasanya bahasa sastra. Lah kalau dipahami harafiah ada berapa gereja di dunia ini, terus Nabi Isa akan naik tiap gereja matain salib gitu. Membunuh babi ada berapa banyak babi. Itu pun kalau memang hadis itu benar, meskipun gue belum bilang itu salah atau bilang valid atau invalid, gue nggak bilang begitu. Anggap saja hadis itu oke gitu. Artinya pemahamannya juga tidak bisa harafiah. Gitu. Oke, itu yang pertama, Yesus ya.
Yosua Hamasyah, ya, Kanjeng Nabi Isa, ya, turun lagi. Itu menjadi sangat populer. Trilogi yang pertama Kanjeng Nabi Isa. Yang kedua Dajjal. Oh, sudah datang nih dari Khurasan. Oh, sudah di sana nih Dajjalnya nih. Oh, udah segala macam lah. Sampai-sampai ada bilang Dajjal itu akan dihadapi oleh intelijen supranatural. Gue heran. Ada ustadz bilang ada intelijen supranatural untuk mengawasi Dajjal itu sudah datang belum gitu loh. Lah gitu yang ikut ngaji ya banyak loh. Apa nggak heran? Itu otak taruh di mana? Kalau ada intelijen supranatural ngapain juga di intelijen itu Dajjal? Logiknya kan begitu. Lah kalau selama dia melakukan kegiatan intelijennya itu sama dengan intelijen yang tidak supranatural atau yang natural, ya berarti sami mawon. Tapi gitu tuh yang ikut kajiannya ya banyak. Gue cuma berpikir yang ikuti kajian itu, lu punya otak nggak? Dajjal ya. Nanti ada yang bilang itu sudah ada belum? Sudah turun belum Dajjalnya? Dia dapat informasi dari WA pakar politik apa pakar apa katanya. WA dari Hong Kong mungkin. Oke, itu Dajjal ya. Kapan-kapan bisa kita bahas juga itu. Menarik juga Dajjal ya. Yang secara fisik digambarkan matanya cuma satu, jadi seperti Moshe Dayan. Moshe Dayan itu jagoannya Israel, tukang bantai orang itu matanya satu, seperti bajak laut gini. Gini, Moshe Dayan. Ya saat-saat itu Netanyahu masih belum jadi apa-apa. Untuk yang seumur-umuran gue tahu sudah siapa tuh Moshe Dayan. Ya. Oke. Jadi di batuknya ada tulisan kaf, fa, ro. Ya, kalau dibaca kafir matanya satu katanya. Ya wis lah sakarepmu nek dongeng. Tuh. Oke. Setelah Dajjal satu lagi kan trilogi gue bilang. Imam Mahdi. Imam Mahdi. Imam Mahdi. Makanya gue bikin Fika itu ada, kalau Fika itu ada 4 tahun lalu kalau nggak salah Fika. Kenapa sih kok berpikir Imam Mahdi, Imam Mahdi, kok nggak berpikir Jamaah Mahdi dulu? Kan kita bikin jamaah dulu, jamaah ya nanti dari jamaah itu baru kita membentuk imam. Kalau sudah ada imam ada makmum. Jamaah Mahdi nggak pernah diomongin, tapi mulutnya ngomongin Imam Mahdi, Imam Mahdi, Imam Mahdi. Lu otak lu tuh sableng apa gimana? Dan ustadznya kiainya ya sami mawon itu. Kalau sudah dongeng Imam Mahdi, wow kayak ya oh. Bok sekali dipikir, apakah mungkin ada Imam Mahdi kalau nggak ada makmum Mahdi? Lah makmum Mahdi dan Imam Mahdi itu terikat dalam suatu jamaah yang disebut jamaah Mahdi. Maka bentuk dulu jamaah Mahdinya, nanti ada yang jadi imam, ada yang jadi makmum seperti kita sholat itu. Kok yang diomongin dari zaman gue masih kecil sampai sekarang sudah setengah umur lebih? Imam Mahdi, wah Imam Mahdi, Imam Mahdi. Batuke goblok nggak pernah berpikir. Pokoknya dipikir bagaimana bisa terjadi Imam Mahdi kalau nggak ada makmum Mahdinya. Harus ada makmum, ada imam. Bagaimana supaya ada makmum, ada imam? Kita berjamaah, namanya jamaah Mahdi. Baru nanti siapa jadi imam, siapa jadi makmum. Minum dulu gue. Bismillah. Ini selesai nggak selesai waktunya cuma 1 jam ya. Karena Gerah itu segera tancap ke kampus dia. Nanti kalau kurang puas kita bahas lagi nanti. Ini karena sudah setengah jam belum sampai ke intinya. Oke. Terus gue kasih tahu.
semua trilogi eskatologi itu, entah itu Kanjeng Nabi Isa atau Yesus turun lagi, kagak ada di Al-Quran. Lu sampai mampus cariin kagak ada. Al-Quran tidak menceritakan itu. Harusnya lu mikir sesuatu hal yang begitu dahsyat, ada orang bisa hidup ribuan tahun dan nanti turun lagi. Kok Al-Quran diam 1000 bahasa ya? Akhirnya lu berpikir, itu cerita itu bener nggak sih? Untuk tahu tuntasnya lihat fika gua yang beberapa tahun lalu. Tajuknya Kanjeng Nabi Isa tidak akan turun lagi. Supaya kalian tahu perspektifnya dari mana cerita itu berasal. Al-Quran tidak menyatakan, tapi nanti katanya yang pro terhadap dongeng itu, Al-Quran mengatakan, itu yang akan kita bahas di surat Az-Zukhruf 61 ini. Paham? Oke. Al-Quran tidak mengatakan Kanjeng Nabi Isa turun. Ya. Kalau Kanjeng Nabi Isa naik, diangkat, bahkan ada itu. Rofa'a. Ya. Rofa'a itu diangkat. Bukan turun, bukan diturunkan, tapi diangkat. Tapi hati-hati, diangkat tuh physically atau metafisik. Kalau lu ngangkat menteri, apa menterinya terus pindah secara geografis. Oke, itu Kanjeng Nabi Isa ya. Tap-tapnya yang di TikTok tuh, tap-tapnya berapa tuh? Tolong dipacu terus ya supaya nggak dianggap stagnan nanti. Alhamdulillah 3000 ya. Oke, terus ya Imam Mahdi juga kagak ada di dalam Al-Quran. Lu cari sampai mampus. Ayat berapa di surat apa informasi Al-Quran tentang Imam Mahdi? Enggak ada. Kamu cari sampai mampus. Nanti kalau ketemu kasih tahu gue. Ada Gus, mana ayatnya? Tapi kan cerita itu santer sekali ya, didongeng-dongengkan. Ya karena suasana perang itu tadi yang mendukung tadi itu. Apalagi di Iran ada daerah yang namanya, kawasan itu namanya Khurasan. Oh sudah. Boleh tutup kata orang Jawa. Seperti orang ngantuk ketemu bantal, sudah klop itu. Ya. Oke, setelah Dajjal kemudian Imam Mahdi, Dajjal, Kanjeng Isa turun lagi sudah ya. Ya Imam Mahdi kagak ada. Dajjal kagak ada. Kanjeng Nabi Isa dalam tanda kutip kagak ada. Artinya kalau kita mau membicarakan tentang Kanjeng Nabi Isa turun lagi, ada Dajjal, ada Imam Mahdi, itu pertengkaran kita itu tidak di Al-Quran, tapi di hadis. Gitu loh. Di hadis. Nah, kalau kita sudah bicara hadis, hadis itu sahih apa enggak? Itu yang perlu diketahui. Hadis itu sangat terbuka untuk diperdebatkan. Dia ditulis 200 tahun kemudian, ada yang bilang 300, tapi yang populer 200 tahun kemudian. Makanya kalau kita di pondok pesantren ada mustolah hadis, ya itu nanti terkodifikasi nih jenis-jenis hadisnya ini, golongan yang mana, sahih, ya dhaif, hadis ahad, macam-macam. Makanya belajar hadis itu kalau gue bilang lebih ribet daripada belajar Al-Quran. Karena kalau Al-Quran ya sudah, itu dia absolut. Ya, dia absolut Al-Quran. Kalau hadis enggak. Dia relatif. Jadi boleh jadi hadis itu gue terima tapi lu tolak. Dan boleh jadi juga ada satu hadis lu terima gue tolak. Enggak ada masalah. Apalagi untuk sebuah berita ya yang kan spektakuler tuh. Imam Mahdi spektakulernya seperti itu. Nanti Dajjal spektakulernya seperti itu. Terus Kanjeng Nabi Isa turun lagi spektakulernya seperti itu. Lah kok Al-Quran nggak pernah mengatakan ya. Itu kan harusnya dari catatan kalian. Sesuatu yang spektakuler, kenapa Al-Quran kalau memang itu ada nggak mengatakan? Tidak menginformasikan gitu loh.
Nah, seperti tadi aku bilang, informasi-informasi itu kita terima selain dari dongeng-dongeng sebelum bubuk, juga dari hadis. Tidak ada dalam Al-Quran. Jadi maksud gue begini, karena dengan kondisi yang seperti itu, dengan karakter yang seperti itu, Al-Quran tidak mengatakan yang adanya dalam hadis sama cerita-cerita masa lalu.